Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sabahul khair. Alhamdulillah. Ya, ketika dikatakan sabahul khair, maka jawabnya sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apa arti kaifa halukum? Kaifa halukum artinya bagaimana kabar kalian? Maka jawabnya alhamdulillah. Nahnu bil khair. Kami dalam keadaan baik. Baik. Baik, al-an nata'allam al-lughat al-arabiyyah. Baik, sekarang kita akan belajar bahasa Arab. Pada pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan mengulang pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Karena di dalam buku bahasa Arab untuk mencapai penilaian tengah semester itu cukup 2 bab saja. Ya, kemarin sudah dibahas tentang masalah unwan dan yang berikutnya pun sudah dibahas. Nah, di sini Mister akan sedikit mengulang tentang tata bahasa Arabnya. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab di sini yang kita di bab pertama itu tentang al-unwan. Ya, sebelum Mister masuk kepada tata bahasa Arab, ya, di sini Mister mau kalian itu menghafal dulu mufradatnya. Ya, menghafal mufradat. Oke, kita akan menghafal mufradat. Yang pertama di sini baitun. Ikutin baca baitun. Baitun artinya rumah. Masjidun, masjidun, masjidun artinya masjid. Qoribun, qoribun, qoribun dekat. Rokmun, rokmun, rokmun itu nomor artinya. Jadidun, jadidun, jadidun baru. Madrasatun, madrasatun, madrasatun sekolah. Syari'un, syari'un, syari'un jalan. Oke, baik. Di rumah antum tahfazuna hadhil mufradat. Ya, kalian di rumah hafalin kosakata ini. Ya, biar kalian hafal, nanti kalian mengerti tentang bahasa Arab. Oke, setelah kalian menghafal baru kita akan masuk ke tentang tata cara bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada namanya al-adadu wal ma'dud. Apa itu adat dan apa itu ma'dud? Dalam pembahasan bilangan ada yang disebut dengan adat. Adat artinya bilangan dan ma'dud yang dibilang. Ya, adat artinya bilangan, ma'dud yang dibilang. Nah, untuk bilangan 1 sampai dengan 2 adatnya terletak di belakang ma'dud. Jadi untuk bilangan 1 sampai 2 adat terlebih dahulu, ya, adatnya terletak di belakang ma'dud. Artinya apa? Ma'dud dulu. Ma'dud dulu baru adat, yang dibilang dulu baru bilangannya. Contoh sini kita lihat ya, contoh haza qalamun wahidun. Haza artinya apa? Ini ya, haza artinya ini. Qalamun pulpen, wahidun 1. Nah, lihat ma'dud ya, ma'dud artinya yang dibilang. Apa yang dibilang? Ini pulpen 1, yang dibilang apa? Pulpen. Ya, pulpen namanya ma'dud. Sedangkan wahidun namanya adat. Nah, tadi Mister bilang, ya, di sini katakan untuk bilangan 1 sampai 2 yang terletak ya, adatnya terletak di belakang ma'dud. Artinya ma'dud dulu. Ya, qalamun dulu baru wahidun. Ya. Ya, jelas ini, mengerti? Ya, jadi qalamun dulu, ma'dud dulu baru adat. Yang kedua juga sama, bilangan 2 juga begitu juga sama. Hadzani qalamani isnani. Qalamani ya 2 pulpen. Ya, isnani bilangannya. Qalamani menjadi ma'dud, isnani menjadi adat. Ya, jadi harus dimengerti nih ya. Ada adat, ada ma'dud. Adat artinya bilangan, ma'dud artinya yang dibilang. Contoh misalkan contoh lain ya. Rumah 1. 1 rumah atau 1 rumah. Mana yang dikatakan ma'dud bilangannya? Bilangannya adalah, adatnya adalah 1. Ma'dudnya yang dibilang apa? Rumah. Saya punya 3 pulpen. 3 pulpen. Ya, yang dikatakan adat mana? 3. Ma'dud pulpen. Ya. 3 namanya adat atau bilangan, pulpen namanya ma'dud yang dibilang. Paham? Ya. Fahimtum? Ya. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang bilangan 3 sampai 10. Nah, kalau bilangan 3 sampai 10 adatnya terletak di depan ma'dud. Nah, ini berbeda kebalikannya.
Kalau tadi 1 sampai 2, 1 dan 2, ma'dud dulu baru adat. Kalau 3 sampai 10, adat dulu baru ma'dud. Ya, kebalikannya ya. Nah, sini lihat. Hada arba'u kalimatin. Mana yang disebut dengan adat? Adatnya di sini adalah arba'u. Arba'u menjadi adat. Kalimatin menjadi ma'dud yang dibilang. Oke, mengerti? Begitu juga selanjutnya, contoh selanjutnya adalah hadhihi salah satu kitabin. Ini 3 kitab. Adatnya salah satu, ma'dudnya kitabin. Paham tum? Ya, saya kira jelas ya. Jadi harus ketahui ada adat, ada ma'dud. Adat artinya bilangan, ma'dud yang dibilang. Ya, bilangan yang dibilang namanya ma'dud. Contoh, saya punya 3 kucing. Saya punya 3 kucing. Mana dalam bahasa Arab adatnya? Adatnya adalah 3. Ya, 3 namanya adat. Ya, terus ma'dudnya kucing. Gitu. Ya, jelas. Itu dalam bahasa Indonesia adat dan ma'dud. Ya, 3 namanya adat, kucing nah jadi ma'dud. Sama di sini. Salah satu kitabin 3 kitab. Salah satu adat kitabin menjadi ma'dud. Oke, selanjutnya kita lihat catatan penting. Nah, ini penting nih, harus diketahui. Ini harus kita perhatikan. Ya, untuk bilangan 1 sampai 2, apabila ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka adatnya pun berbentuk muzakkar. Begitu juga sebaliknya. Apabila ma'dudnya berbentuk mu'annas, maka adatnya pun berbentuk mu'annas. Oke, kita lihat tadi ya contohnya. Masih ingat tentang muzakkar dan mu'annas? Ya, muzakkar untuk laki-laki, mu'annas untuk perempuan. Muzakkar biasanya tidak ada tak marbutoh. Kalau mu'annas ada tak marbutohnya. Ya, jadi diperhatikan nih. Untuk nomor 1 dan 2 kita lihat coba. Kita ulang lagi ke sebelumnya. Di sini lihat. Ya, ketika dia mu'annas sama-sama mu'annas. Ketika muzakkar sama-sama muzakkar. Qalamun. Pertama nih 1 dan 2. Qalamun, lihat qalamun muzakkar atau mu'annas? Betul. Muqalamun adalah muzakkar. Kenapa qalamun dikatakan muzakkar? Karena tidak ada tamar butohnya di akhirnya. Ya, maka qalamun adalah muzakkar. Nah, dan ketika qalamun ma'dud ini sebagai muzakkar, maka adatnya pun harus muzakkar. Qalamun wahidun bilangnya, bukan wahidatun tapi wahidun. Gitu ya, ini harus sesuai. Muzakkar, muzakkar. Begitu juga sama qalamani isnani. Qalamani muzakkar, isnani muzakkar. Paham? Ya, jelas ya. Nah, selanjutnya adalah untuk bilangan 3 sampai 10, apabila ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka adatnya yang dipakai adalah mu'annas. Nah, kalau 3 ini, nomor 3 sampai 10, adat 3 sampai 10 berbeda. Ya, bukan muzakkar tapi muzakkar mu'annas, mu'annas muzakkar, dibalik-balik. Contoh seperti ini, kita lihat ini. Ya, arba'u, muzakkar atau mu'annas? Arba'u adalah muzakkar. Ya, arba'u muzakkar. Adatnya muzakkar, maka ma'dudnya harus mu'annas. Ya, arba'u muzakkar kalimatin. Ya, pakainya kalimatin. Kalimatin adalah jama' mu'annas salim. Ya, kalimatin. Ya, mu'annas dia. Makanya ketika muzakkar dan mu'annas. Begitu juga kebalikannya, mu'annas dan muzakkar. Kalau salah satun mu'annas muzakkar? Iya, salah satun adalah mu'annas. Maka ma'dudnya bilangannya harus pakai muzakkar kitabin. Hadhihi salah satu kitabin. Ya, ini 3 kitab. Paham tum? Oke, dari sini bisa dimengerti. Ya, jadi untuk bilangan 1 sampai 2 harus sesuai, harus mutobaqoh, harus sama serasi muzakkar dengan muzakkar. Tapi kalau 3 sampai 10 harus berbeda. Kalau ma'dudnya, kalau adatnya muzakkar, maka ma'dudnya mu'annas. Kalau adatnya mu'annas, maka ma'dudnya harus muzakkar. Ya, paham? Oke, disinilah pengulangan tentang bahasa Arab. Ya, kita mengulang-ulang lagi. Mudah-mudahan ya semuanya bisa mengerti dan bisa memahami.
ya apa yang Mister sampaikan. Dan jangan lupa di dalam bahasa Arab yang terpenting yang pertama adalah kalian menghafal kosakata. Kalau kalian sudah menghafal kosakata, ya terutama di sini adalah karena kita membahas tentang al-unwan, ya tentang alamat. Kalian hafal dulu yang tadi tuh, yang di depan tadi yang bisa kasih tahu. Terus kalian pun menghafal ya tentang bilangan angka-angka, baik itu 1 sampai 10 dan seterusnya. Ya dihafal itu, bilangan-bilangan angka itu dihafal untuk memudahkan kita nanti buat berbicara. Ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.